Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita akan membahas lanjutan dari baris tahingga ya. Sekarang kita akan bahas deret tahingga. Nah, sebelumnya kita udah membahas konsep dari deret aritmatika. Aritmatika dengan rumusnya itu SN sama dengan U1 tambah UN dibagi 2 dikali N, atau SN sama dengan U1 tambah B N kurang 1 dibagi 2 dikali N. Nah, ini kan jadi 2U1 ya. 2U1 tambah B N kurang 1 dibagi 2 dikali N, atau U1 tambah B per 2 dari N dikurang 1 dikalikan dengan N. Nah, dari dua rumus ini untuk deret dari aritmatika. Nah, kita kan mau mengetahui nih, berapakah, misalnya nih saya contohkan gini, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini kan sebagai U1, U2, U3, U4 dan U5. Sementara deret itu SN-nya itu kan hasil dari 1 kemarin kan, S1-nya 1, S2-nya 1 tambah 3, S3-nya 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Gimana kalau dia S tahingga? Nah, S tahingga itu kan ini sama seperti ini. S tahingga itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai U tahingga. Artinya apa? Dia jumlah dari si barisan kan. Jadi deret tahingga itu adalah jumlah dari si barisan tahingga. Jadi dengan kata lain, S tahingga itu akan sama dengan jumlah dari U tahingga. Itu bisa ditulis misalnya N dari 1 sampai tahingga dari UN. Oke. Kita mengetahui bahwa tadi rumus dari SN adalah jumlah dari si UN. Gimana kalau deret dari tahingga? Deret tahingga maka limit dari N menuju tahingga pada si jumlah dari si UN. Makanya jadi S tahingga sama dengan limit dari N menuju tahingga pada si SN. SN ini ya, SN ini adalah jumlah dari si UN. Nah, kalau contohnya misalnya kayak sebelumnya 1, 3, 5, 7 ini sebagai UN, maka SN-nya kan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai seterusnya. Maka kita untuk mengetahui di SN-nya kan kita harus tahu dari jumlah si UN. Nah, kita cari dulu rumus dari si UN, pakai rumus eksplisit si UN. Pada video sebelumnya kita udah tahu bahwa soal 3 dari barisan 1, 3, 5, 7 ini, maka UN-nya sama dengan 2N dikurang 1. Rumus eksplisitnya itu 2N dikurang 1. Nah, kita mau tahu nih rumus SN. Nah, SN itu sama dengan jumlah dari 2N dikurang 1. Kalau misalnya kita buat S1-nya, berarti 2 kali 1 kurang 1 berapa? 1. Oke. S2-nya 1 tambah 3, S3-nya 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian dari SN-nya kita bisa buat gini, kita buat rumus si SN pada si jumlah dari si UN. Rumus UN udah ketahuin. Sekarang kita mau buat rumus si SN. Nah, rumus dari si SN itu bisa buat seperti pada pembuatan rumus sebelumnya. Jadi kita buat di sini. Nah, ya, ini kan artinya 1 tambah 3 tambah 5 sampai tambah 2N kurang 1 ya, karena UN-nya 2N kurang 1. Nah, sekarang kita bisa buat tulis segini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah
2n kurang 1. Sn yang satu lagi kita balik, 2n kurang 1 tambah 5 tambah 3 tambah 1, yang artinya nanti hasilnya jadi Sn sama dengan yang ini 1 ditambah 2n kurang 1 per 2 dikali n. 1 kurang 1 habis ya, ini berarti jadi tinggal 2n. 2n per 2 dikali n sama dengan n kuadrat. Kemudian kita kalau ditanya S tahingganya, masuklah S tahingganya. Jadi rumus eksplisit dari si Sn, dari Sn ya, eksplisit si Sn. Ini rumus eksplisit dari si UN. Nah, jadi S tahingga adalah limit, balik kemari, limit n menuju tahingga dari si Sn. Sn-nya itu ini n kuadrat. Maka langsung dimasukin aja. N-nya tahingga pangkat 2. Tahingga dipangkatkan sesuatu, hasilnya tahingga. Nah, gimana caranya kita menentukan kalau bentuk deret tahingganya itu bentuk seperti ini? Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan uji konvergensi. Nah, untuk bentuk-bentuk yang seperti ini ada beberapa uji konvergensi yang bisa kita pelajarin untuk beberapa hari kemudian ya, atau beberapa minggu kemudian. Jadi kita ada 4 kali pertemuan kita hanya membahas tentang uji konvergensi. Nah, uji konvergensi pada pertemuan sekarang ini yang bisa saya jabarkan adalah tentang P-series test dan road test. Nah, untuk selanjutnya oke, kita coba dengan P-series. Nah, untuk uji konvergensi pada bentuk P-series ini dia bentuknya gini, 1 per 1 pangkat P ditambah 1 per 2 pangkat P tambah 1 per 3 pangkat P. Artinya apa? Nah, semuanya itu dipangkatkan, bawah nilai di bawahnya itu berpangkat. Maka deret dari bentuk P-series ini untuk uji konvergensinya, jika P-nya lebih besar dari 1 pangkatnya ya, pangkat yang di atasnya ini lebih besar daripada 1, maka dia konvergen. Jika dia lebih kecil atau sama dengan 1, maka dia divergen. Saya akan memberikan 2 contoh. Oke, contoh pertama ini seperti ini. Ini kan bentuknya kayak akar. Namun coba kita selesaikan. Nih. Ini kan sama aja bentuknya dengan gini. Kita jabari dulu. Ini N 2 per 3 kan? Sama kan? 2 per 5 ya. 2 per 5, ini kan sama. Nah, ini kan bentuknya 1 per N pangkat P. Maka kita buat bawah. Jadi deret 1 sampai tahingga per N min 2 per 5. Jadi bawah, jadi min. Artinya ini kan sebagai si P. Berarti P-nya sama dengan min 2 per 5. Dia lebih kecil dari 1, maka dia divergen. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini kan masih U-nya ya, U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya. Nyari deretnya, maka kita tentukan rumus dari si UN-nya ini dulu. Maka UN-nya sama dengan, ini kan 1, yang atas sama. Oke. Nah, yang bawah ini 3 akar 3 ya, sama. Yang dalamnya 1 4 9 16. Nah, 1 ini kalau kita kuadratkan tetap 1. 4 itu dari 2 kuadrat. 9 itu dari 3 kuadrat. 16 itu dari 4 kuadrat. Artinya berapa? Jadi 1 per 3 akar 1, 2, 3, 4 N pangkat 2. Udah dapat nih rumus UN nya. Maka S tahingganya berarti dari N sampai 1, dari 1 sampai tahingga 1 per 3 akar N 2. Nah, ini kan bisa sama aja kita buat gini ya. Aduh. Oke, kita mau ke rumusnya. Buat jadi sama seperti rumus 1 per N pangkat 2 per 3. Nah, di sini P-nya 2 per 3 tetap lebih kecil dari 1, maka dia divergen. Oke, nomor selanjutnya seperti ini.
Nah, bentuk seperti ini sebenarnya kalau dilihat memang susah, padahal nggak susah ya, karena kita hanya menentukan apakah dia divergen atau konvergen. Maka hal yang perlu dibentuk adalah, ini kita pisahin dulu karena dibentuk ada tambah di sini, kita bisa memisahkannya. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n min 2,4 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 8n min 1,6. Nah, kemudian kita taruh bawah, karena dia negatif kita taruh ke bawah ya. Jadi n sama dengan 1 tak hingga seper n pangkat 2,4 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 8 per n pangkat 1,6. Nah, perlu diketahui bahwasanya ini kan 8 ya, ada angka 8 di depan. Nah, ini nggak mempengaruhi karena bentuknya itu yang penting seper n pangkat p. Nah, 8 ini juga bisa kita keluarin di sebelah sini. Kita ngelihat adalah pangkat dari si n. Nah, di sini pangkatnya kan 2,4. Di sini pangkatnya 1,6. Kalau dijumlahkan ini tetap nilainya lebih dari 1. Nah, bentuk yang P-nya yang lebih dari 1 itu disebut dengan konvergen. Mudah ya kalau untuk P series. Nah, kemudian bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kita tentukan dulu n-nya ini berapa. Jadi ini kan yang atas sama dengan itu n pangkat setengah ya per n pangkat 2. Nah, ketika dia bagi maka dia jadi kurang untuk bentuk eksponen ya, bahwasanya berarti n pangkat setengah dikurang, atau kita buat ke bawah biar dia seper jadinya. Nah, ini jadi seper n pangkat 2 dikurang setengah, maka sigma n sama dengan 4 sampai tak hingga dari seper 2 pangkat 2 dikurang setengah adalah 1/2, yaitu 3/2. Nah, maka kita tahu bahwasanya ini n ya, 3/2. Di sini kita lihat bahwasanya n-nya dimulai dari 4. Sebenarnya nggak masalah ya, karena kita hitungnya sampai tahingganya berapa gitu ya. Kecuali tadi kita menentukan u keberapa, maka kita lihat dari n-nya itu dimulai dari n berapa. Nah, ini n-nya mulainya dari n4, atau misalnya dia bentuk yang kayak kemarin ya, pada deret geometri tak hingga, kita ini mulainya kita lihat dari mulainya dia berapa, kemudian kita bisa menentukan apakah dia konvergensi atau dia konvergen atau divergen. Nah, ini hanya perlu melihat dari pangkat dari si n, yaitu 3/2. 3/2 itu lebih besar dari 1 ya, karena dia 1/2, maka dia berbentuk konvergen. Oke, nah kemudian yang bentuk seperti ini kita pisahkan sama kayak nomor 3. Jadi nomor 5 ini bisa kita pisahkan 1 per n pangkat 3 ditambah sigma dari n sama dengan 1 sampai hingga dari 1 per n pangkat 4. Oke, nah ini bisa kita buat. Ini udah tahu ya bahwasanya n di sini adalah pangkat 3, n di sini juga pangkat 4. Nah, 3 ditambah 4 7, artinya dia lebih besar dari 1, maka dia konvergen. Gimana kok bentuknya seperti ini? Nomor 6 ya, sama seperti nomor 4, kita ubah dulu. N sama dengan 1, ini n pangkat 3/2 ya, karena dia akar n pangkat 3 dibagi n kuadrat kali n pangkat setengah. Nah, ini kita selesaikan dulu yang bawah. Tak hingga dari, sebenarnya kita bisa langsung masukin aja bahwasanya n pangkat 2 dikali n pangkat setengah dikali n pangkat minus 3/2, karena di atas positif maka ketika ditaruh di bawah dia jadi negatif, bentuk eksponen ya. Nah, ini kita bisa lihat n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 1 per n pangkat 2 dikali 2 ditambah setengah dikurang 3/2. Ini bisa kita buat gini. Jadi perhatikan ya, bahwasanya 2 ini kalau dia per 2 berarti 4/2. 4 tambah 1 5. 5 kurang 3 adalah 2. 2/2 sama dengan 1. Berarti 2/2 sama dengan 1, berarti sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n pangkat 1.
Nah, ini saya nggak perlu tulis ya, jadi 1/n. Nah, berarti P-nya itu sama dengan 1. Ingat bahwasanya dia ketika P sama dengan lebih kecil atau sama dengan dari 1, dia bentuknya divergen. Nah, di sini kan sama dengan 1, berarti dia masuk divergen. Oke, semoga untuk P series masih terbilang mudah ya, bisa dipahami dengan mudah. Yang penting tahu pembentukan dari eksponen. Nah, bedanya kemarin, ingat ya, deret geometri Tahingga itu bentuknya dia bukan per n kayak gini, tapi dia pangkatnya. Misalnya pangkat K, misalnya 1/7 pangkat K, 1/7 pangkat 3/2, 1/7 pangkat 3/2 kurang K, dan sebagainya. Nah, ini dia bentuk ininya yang N, bentuk variabelnya, bukan pangkatnya. Oke, bisa dipahami perbedaannya ya. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang root test series atau yang modelnya bentuk akar. Untuk menguji konvergensinya, jadi bentuk akarnya kan bentuk N akar ya, AN. Berarti kalau misalnya kita buat pangkat jadi 1/n, hasilnya P. AN ini sama dengan UN. Saya biasanya buat UN, dan di sini AN juga ada di buku ya, karena AN itu sama dengan UN. Jadi kalau hasilnya kan P itu lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Lebih besar dari 1 divergen. Jika dia sama dengan 1, dia nggak ada jawaban, nggak bisa ditentukan. Oke, saya masukkan ke contoh nih. Ini kalau misalnya kita pakai yang akar gitu kan, kita pakai limit n menuju Tahingga sesuai dengan rumus 3 tambah 5n per 2 tambah 3n pangkat n. Ini pangkat n ya, sorry, saya buat gini, pangkat n kan dikalikan lagi, dipangkatkan lagi dengan 1/n, maka ini n nya mati, tinggallah yang ini. Dia jadinya limit n menuju Tahingga dari 3 tambah 5n per 2 tambah 3n. Ingat, ini udah langsung berbentuk limit, bukan deret lagi, karena dia udah masuk limit. Limit yang pangkat dari si n nya ini jika sama, a per p nya ini pangkatnya sama, maka hasilnya a per p. Berarti ini hasilnya 5/3. 5/3 itu lebih besar dari 1, maka dia divergen. Oke, yang nomor 2 ya. Nah, bentuknya nomor 2 ini sama seperti yang nomor 1 tadi. Coba dulu. Limit n menuju Tahingga dari 1/n kuadrat tambah 1/n ya, pangkat n kalikan pangkat 1/n. Ini mati. Berarti tinggal limit n menuju Tahingga dari 1 pangkat 2n ditambah 1/n. Ini kan tambah ya, rumus limit kan bisa gini. Kalau tambah dia bisa dipisah, 1/n kuadrat ditambah limit n menuju Tahingga 1/n. Nah, ini udah masuk bentuk series ya kan, karena pangkat di bawah. Nah, di sini P nya sama dengan 2, di sini P nya sama dengan 1. Kalau P nya lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, P nya lebih besar dari 1, maka dia konvergen. Ya, salah. Oke, salah, sorry ya. Ini enggak P karena dia udah limit bentuknya, bukan bentuk masih deret ya. Oke, saya ada kesalahan. Jadi ini kan 1/n pangkat 2. Kalau pangkatnya yang di bawah lebih tinggi, n nya yang di atas kan pangkat 0 ya, karena n pangkat 0 sama dengan 1, maka dia 0, hasilnya 0. Limit, ingat ya, balik ke limit. Nah, ini n nya pangkat 1 di atas pangkat 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 itu lebih kecil dari 1, P nya berarti dia konvergen. Nah, ini bisa kita buat jadi ini ya, Tahingga per 16 sama dengan Tahingga. Ingat ya, bahwasanya Tahingga per K sama dengan Tahingga. Nah, Tahingga ini kan lebih dari 1, maka bisa menggunakan rumus divergen. Nah, jadi sebenarnya mirip-mirip. Nah, kalian kalau misalnya ada soal yang
mirip untuk beberapa rumus. Nanti saya tampilkan beberapa rumus untuk uji konvergensi. Kalau mirip bisa dipakai kan dengan rumus yang satu atau dengan rumus yang satu lagi, bebas ya. Jadi kalau bentuknya pangkat n kayak gini dengan di dalamnya lumayan ribet seperti ini, saya sarankan pakai root test series. Tapi kalau misalnya kalian menemukan uji konvergensi yang lain yang bisa kalian lebih pahami juga nggak masalah, kalian tinggal bilang bahwasanya ini lebih paham saya, Bu, nggak apa-apa, saya nggak masalah, yang penting hasilnya tetap sama. Oke? Nah, kemudian kita nomor 5 ini mirip dengan nomor 4 ya. Ini kita bisa buat bahwasanya dia sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, ini sama-sama pangkat n ya, 3 per n, kita tinggal keluarkan n nya ya, kemudian kita kalikan dengan 1 per n, ini habis, jadi sigma n sama dengan 1 tak hingga dari 3 per tak hingga. Ingat bahwasanya ketika tadi tak hingga per k sama dengan tak hingga per k sama dengan tak hingga, nah maka ini kalau dibalik 3 per tak hingga sama dengan 0, oke. K per tak hingga sama dengan 0, maka ini hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk nilai 0 bahwasanya dia kan lebih kecil dari 1 ya. Kalau sama dengan 1 tadi nilai tidak ada, ini karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka dia berbentuk konvergen. Oke, nah kemudian soal nomor 6 ini mirip dengan nomor 3 dan nomor 1 tadi ya. Maka ini tinggal saya langsung aja ya. Ini kita kalikan dengan pangkat 1 per n, kita hilangkan. Nah, ini kita bisa menggunakan limit. Kenapa? Karena 4 dikali n pangkat 2, n nya dengan tak hingga pangkat 2 ya tak hingga dikali 4 ya tak hingga, ditambah 1 juga tak hingga, berarti atas bawah tetap tak hingga per tak hingga, maka dia tak tentu. Kembali kita pakai limit. Nah, ketika dia bisa menemukan jalan atau jawabannya, kita nggak perlu pakai limit lagi ya. Tapi kalau misalnya nggak menemukan jalan, maka kita menggunakan limit. Oke? Nah, ini n sama dengan n menuju ya, bukan sama dengan n menuju menuju tak hingga, maka dia jadi 4n kuadrat tambah 1 per 5n kuadrat tambah kurang 8. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi kita bagi dengan n kuadrat, maka dia limit n menuju tak hingga dari 4n kuadrat per n kuadrat ditambah 1 per n kuadrat dibagi dengan 5n kuadrat per n kuadrat dikurang 8. Nah, ini akan sama dengan 4 tambah 1 per n kuadrat per 5 dikurang 8 per n kuadrat ya. Nah, kita tahu bahwasanya k per tak hingga sama dengan 0, maka ini jadi 4 per 5 itu masih 0, sekian, berarti dia lebih kecil dari 1. Nah, ini bentuknya adalah konvergen. Oke, sampai di sini aja untuk dua uji pada uji konvergensi untuk menentukan apakah dia konvergen atau divergen pada suatu deret ya. Jadi sebenarnya intinya itu ke deretnya, jadi deret untuk deret pada uji-uji konvergensinya, dan besok juga kita tentukan pada uji konvergensi yang lainnya. Jadi untuk 4 pertemuan dalam 2 minggu ini kita pakai uji konvergensi, kita membahas tentang uji konvergensi. Nah, saya harapkan bisa dipahami, dan kalaupun memang belum paham coba diulang-ulang videonya ya, karena saya lebih banyak memberikan contoh soal di video daripada di PPT, jadi coba dipahami dari video. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.